Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Setiawati. Saya adalah mahasiswa PPG Kemenak Angkatan 3 pada Universitas Negeri Makassar. Hari ini 13 Desember 2022 bertempat di Madrasah Aliyah Husnul Khotimah Kabupaten Kuningan akan melaksanakan perekaman pembelajaran pada uji kinerja PPG 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa bertemu dengan kalian dalam mapel biologi ya, insya Allah ya. Salat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswasana kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya robbal alamin. Ya baiklah, supaya pembelajaran kita pada hari ini penuh dengan keberkahan, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Fatimah. Istiqdadan nasta'iddu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamilan wa quwwatan fis zakirah wa alhiqni bis sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya amin, amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu minta berdiri semuanya ya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bisa duduk kembali. Ya, alhamdulillah, semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, semakin kita cinta pada bangsa kita ini ya, insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, Ibu absen dulu ya. Insya Allah siap ya semuanya ya belajar hari ini ya. Ya, alhamdulillah Ibu absen. Aisyah Faras Adilah Hadiroh. Alhamdulillah. Aisyah Putri Syahidah. Alhamdulillah. Alifa Alia Azura. Ya, Alia Zakira. Iya. Asma Fatin. Ya, alhamdulillah hadir. Hadir semua ini ya, atau ada yang tidak hadir? Dari 33 ada yang tidak hadir? Ya, siapa yang tidak hadir? Miata, kenapa sayang? Miata sakit. Kemudian?
Oh iya, ya semoga yang Miata dan teman-teman kita atau yang kurang sehat Allah segera berikan kesehatan. Amin ya robbal alamin ya. Baiklah anak-anakku sekalian ya, sebelum kita melanjutkan ya pembelajaran kita pada hari ini, ya Ibu masih ingatkah pembelajaran yang lalu? Ya, iya. Kita melanjutkan hari ini bab Animalia, Kingdom Animalia. Ya, apa tuh Animalia? Iya, ya. Coba Ibu minta atau dari kalian ini siapa yang masih ingat ciri-ciri Animalia? Ya, Naura ya. Ada multiseluler, dia tuh multiseluler. Ya. Ya, multiseluler, heterotrof, eukariotik. Ya masih ingat ya, jadi kalau multiseluler dilihat dari selnya ya, apakah dia bersatu atau banyak ya, berarti hewan atau animal ini selnya multi ya, banyak ya. Ya, kemudian apa tadi eukariotik ya, apa itu eukariotik? Memiliki membran inti sel. Apalagi tadi satunya Naura? Heterotrof, apa heterotrof? Jadi tidak mampu membuat makanan sendiri. Berarti dia dari mana makanannya? Tergantung organisme. Iya, 3 dari Naura. Ada yang mau menambah? Ciri-ciri yang animalia? Ya, siapa? Bergerak. Ya, boleh. Respon terhadap rangsang. Boleh apa lagi? Mampu beradaptasi, bagus ya. Mampu beradaptasi itu ciri animalia. Kemudian apa lagi? Ada yang bicara di depan, di belakang. Di belakang apa tadi? Oh, berarti melakukan metabolisme ya. Di antaranya adalah apa tadi? Mampu bernafas, respirasi, melakukan respirasi. Yang depan tadi apa sayang? Iya. Pada umumnya reproduksinya secara seks. Iya, itu adalah ciri umum ya tentang Animalia. Kemarin ini nggak boleh dilupakan ya sayang, karena kita melanjutkan ya. Ya, pada Animalia ini kita mempelajari struktur ya, dari bagaimana simetri tubuhnya, lapisan tubuhnya, rongga tubuhnya. Kemudian berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, berarti invertebrata atau vertebrata ya. Kemudian juga chordata ya, yang memiliki sumbu tubuh. Nah, ini struktur yang kita pelajari ya pada Animalia. Kemudian dari situ ada banyak filum ya. Kalau di buku kami ada 9 filum, bahkan di buku yang lain sampai berapa belas filum, bahkan sampai 20 filum ya. Ya, ini banyak ya filum-filumnya. Yang ya, coba sebutkan yang 9 filum saja, kita bersama-sama. Yuk, supaya nggak lupa. Filum pertama adalah apa sayang? Porifera. Yang kedua? Coelenterata. Yang ketiga? Yang keempat? Iya, yang kelima? Annelida. Selanjutnya? Selanjutnya? Iya, selanjutnya? Iya, kemudian ada? Iya, ya, itu filum-filum pada Animalia. Dan kita sudah mempelajari 2 filum. Kemarin ada Porifera yang sudah kita pelajari ya, dan Coelenterata. Sekarang kelas yang kedua, filum yang kedua deh ya. Coelenterata. Coelenterata ada kelas-kelasnya apa namanya? Hydrozoa, Scyphozoa. Iya ya. Secara umum contohnya apa? Kalau hydrozoa, hidra. Jadi mirip sama pohon tumbuhan hidra, tetapi itu padahal Animalia. Kemudian ada apa lagi? Aurelia aurita. Ini apa ini? Ubur-ubur. Namanya bagus ya, tetapi ubur-ubur ya. Namun sebelumnya Ibu ingatkan kembali tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, di antaranya adalah tadi di awal juga sebagian sudah Ibu sampaikan. Kita memahami, mengenal struktur
Ya, pada animal ini berdasarkan apa? Simetri tubuh, lapisan tubuh, dan rongga tubuh. Kemudian menganalisa, ya, mengklasifikasikannya, ya, menganalisa. Kemudian manfaatnya, apakah pada film yang kita pelajari pada hari ini manfaat atau merugikan buat manusia. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan Al-Quran pada surat Hud ayat 6. Ibu minta bantuannya untuk membacakan ayatnya, ya. Artinya dibaca, Nak? Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezeki-nya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz. Iya, Masya Allah ya, subhanallah. Jadi Allah mengetahui ya semuanya ya, bahwa binatang-binatang yang ada di muka bumi ini semuanya adalah Allah kasih rezeki dan Allah mengetahui tempatnya, tempat kediamannya. Binatang melata di sini ya, nah ini adalah binatang yang tidak memiliki apa? Alat untuk jalan, kaki, kemudian apa alat untuk berjalannya kaki ya, atau mungkin bagian kalau manusia tangan barangkali ya. Nah itu yang tidak memiliki itu adalah melata, binatang melata, dan itu banyak ya jenisnya. Nah pada cacing ini, nah bisa saja termasuk di dalam itu karena alat geraknya adalah apa? Sebagiannya juga adalah perut gitu ya, atau juga nanti ada juga yang film yang lainnya, moluska ya, lunak. Kita lihat dulu ya video berikut ini. Tolong disiapkan alat tulisnya dan dicatat ya. Ada yang hal-hal yang perlu kalian nanti sebagai bahan analisa ya. Silahkan dicatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu, Saudara, Dinas Peternakan Kota Blitar terus menggelar sidak daging hewan kurban ke sejumlah masjid dan tempat pemotongan hewan. Hasilnya, petugas menemukan sapi serta kambing yang terinfeksi cacing hati. Hari kedua Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Blitar terus melakukan sidak daging hewan kurban ke beberapa masjid. Hasilnya petugas menemukan sejumlah penyakit seperti cacing hati dan radang paru. Dari 60 hewan kurban yang diperiksa, petugas menemukan cacing hati pada 1 ekor sapi, serta beberapa kambing yang terinfeksi radang paru. Atas temuan tersebut, bagian hati dan paru hewan kurban langsung dibuang. Sementara itu, sejauh ini petugas belum mendapati sapi yang terindikasi penyakit mulut dan kuku untuk hewan kurban. Proses pemeriksaan hewan kurban ini juga akan terus dilakukan hingga hari ketiga Idul Adha. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Bersama ya. Tadi di kota mana tadi itu? Tadi ada kasus permasalahan tentang apa tadi, Nak? Cacing hati. Iya, jadi cacing hati namanya apa? Fasciola hepatica, hepar, hati. Ya, yang ini bisa tadi diberita menginfeksi ya. Kemudian sampai tadi penyakitnya apa tadi? Menyerang pada mana tadi? Paru-paru ya? Iya, selain itu juga radang paru-paru juga pada sistem pencernaan manusia. Ya, tadi. Dan ini terjadi pada binatang ternak apa saja selain sapi dan iya ini biasa iya dan ini pada saat berkurban ya, makanya ketika berkurban itu harus memilih sapi yang bagus, kemudian juga kambing yang bagus, yang aman. Pelatih helmintes itu sebenarnya apa sayang? Artinya
Platyhelminthes. Iya, pinter. Cacing pipih. Pipih itu apa sih, Nak? Pipih itu tipis, gepeng, ya. Cacing pipih. Ya, nanti apakah dia, kan tadi di tujuan pembelajaran, apakah dia punya rongga tubuh? Apakah dia memiliki lapisan tubuh? Masuknya triploblastik atau diplo? Ya. Kita saksikan dulu video pembelajarannya ya. Nah, nanti di sini silakan kalian rangkum lagi bahwa pada filum Platyhelminthes itu dibagi menjadi berapa kelas? Ada 3 kelas ya. Kemudian dari kelas-kelas tadi ada contoh spesies. Kemudian bagaimana dia reproduksinya? Kemudian bagaimana siklus hidupnya? Ya, kita lihat ya berikut ini ya. Tolong diperhatikan, disiapkan alat tulisnya. Perlu teman-teman ketahui, Platyhelminthes ini termasuk ke dalam jenis Vermes atau dunia cacing ya Tolong dicatat teman-teman. yang penting ya. Video ini merupakan part kedua dari video yang sebelumnya tentang film Porifera, karena Platyhelminthes ini juga merupakan hewan avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Nah, untuk video yang sebelumnya teman-teman nanti bisa buka linknya di bawah ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini supaya kalian. Oke, kita langsung ke materinya ya. Platyhelminthes itu biasa disebut juga cacing pipih karena bentuknya yang pipih, dia tubuhnya bulat tapi pipih gitu ya, dan bilateral simetris. Nah, bilateral simetris itu ialah kalau misalnya kalian belah si cacing itu dari kepala sampai ekor, belahannya itu sama antara belahan kanan sama belahan kiri, namanya itu bilateral simetris. Kemudian ciri yang kedua itu hermaprodit. Hermaprodit itu apa? Hermaprodit itu di dalam tubuhnya dia mempunyai 2 alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betina di dalam satu tubuhnya. Kemudian yang ketiga, dia hidupnya parasit. Parasit itu dia menempel di hewan lain atau makhluk hidup lain. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Dia harus menumpang ke orang lain gitu dan dia merugikan. Dan ada juga yang hidupnya bebas di perairan tanpa dia harus menumpang gitu. Kelas Platyhelminthes itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yang pertama itu Turbellaria atau cacing bulu getar. Itu yang kelas yang pertama. Kemudian yang kedua Trematoda. Trematoda itu cacing hisap. Dan yang ketiga Cestoda. Cestoda itu cacing pita. Turbellaria. Turbellaria itu dia biasa disebut juga cacing bulu getar. Contohnya di sini aku kasih contoh yang planaria, dan dia biasanya panjangnya 1-60 cm. Hidupnya di mana? Hidupnya di air tawar jernih, dan kalian bisa ditemukan kalau dia biasanya nempel di batu-batuan gitu ya, atau nempel di daun-daun yang jatuh ke sungai gitu. Dia nempel di situ. Kemudian dia mempunyai daya regenerasi tinggi. Jadi reproduksi planaria itu ada 2. Secara aseksual dan secara seksual. Secara aseksual dia dengan cara fragmentasi. Kalian lihat gambar di sebelah kiri yang ini, itu adalah planaria, pembelahan planaria. Jadi ketika ketika si planaria itu membelah atau terpotong secara alami, kita lihat gambar yang A, itu ya, dia terpotong secara alami dan bagian kepala kemudian bagian ekornya terpisah gitu ya, dan nanti masing-masing bagian kepala yang atas sama ekor yang bawah itu akan tumbuh menjadi planaria baru. Itu kalau terpotong secara alami. Kemudian cara yang kedua, fragmentasi yang kedua. Jadi fragmentasi itu ketika dipotong, setiap potongan tumbuhnya itu mampu tumbuh menjadi planaria baru, begitu ya.
videonya. Selamat belajar. Iya ya. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat tayangan video pembelajaran tentang film apa nak? Pelatih Helmintes ya, atau kita kenal dengan cacing pipih. Ya, cacing pipih. Tadi ada 3 kelas ya. Kelas pertama apa sayang? Turbellaria. Artinya apa? Cacing berambut getar ya. Contoh spesies yang dominan atau yang banyak itu adalah apa? Planaria. Ya, planaria ini ya. Ini juga disebut dengan apa? Karnivora ya, karena dia memakan apa? Sejenis protozoa, bakteri dan yang lainnya. Kemudian mikroorganisme. Ya, kita bisa melihat planaria ini di mana sayang? Tadi dijelaskan nggak? Nah, ya Ibu tambahi kalau nggak dijelasin ya. Kita bisa bertemu atau dia habitatnya atau ada di air-air yang bersih ya. Kemudian ada juga di daun-daun yang lebar. Nah, itu kalau habis hujan, kalau kalian melihat cacing itu adalah atau indikasinya atau indikatornya itu adalah cacing planaria. Jadi ada dia makan kadang protozoa ya yang uniseluler itu dia makan gitu ya. Ada juga di mana hidupnya? Di air yang bersih. Di kamar mandi kalian bersih? Bersih ya? Bersih insya Allah. Nah kalau ada dia itu nanti airnya insya Allah bersih. Karena dia makan apa? Kan dia karnivora. Iya, makan-makan yang ada di sekitar situ. Bisa bakteri, bisa ya protozoa. Kan protozoa kemarin masih ingat protozoa mirip hewan ya? Macam-macam ya. Di kolam, kemarin kita juga meneliti air kolam ya. Bisa jadi bersih. Jadi kalau ada itu indikasinya karena dia ada di tempat-tempat yang bersih. Nah itu ya. Ya peranannya diantaranya dia bisa menstabilkan lingkungan, keseimbangan lingkungan. Kemudian dia juga termasuk sebagai makanan ikan juga ya ternyata ya dan seterusnya ya. Fasciola hepatica yang tadi yang ada di berita tadi ya, yang kemudian tadi di berita tadi itu menginfeksi apa nak? Paru-paru ya. Tadi apa namanya yang paru-paru yang menyerang paru-paru? Paragonimus ya tadi ya. Ya Paragonimus sp ini yang menyerang paru-paru. Tadi juga ada yang menyerang jantung, kemudian ada pada ya ini fasciola hepatica ya, atau cacing isap ya. Yang tadi ada hewan apa selain sapi tadi? Ayo. Hah? Ya, selain domba ada perantara atau inang sementaranya tadi. Pintar ya, masuk ke siput. Jadi bagian daripada telurnya masuk ke siput. Jadi di situ adalah siput berperan sebagai apa nak? Inang. Ya, inang sementara juga ya gitu ya. Ya pada fasciola hepatica. Dan tadi pada permasalahan tadi kenapa kok sampai bisa menyerang manusia? Tadi kalian memperhatikan bagaimana siklus-siklusnya ya. Ya, yang ketiga apa sayang kelasnya? Cestoda ya, cestoda. Contohnya apa nak? Cacing pita. Namanya juga pita. Pita itu biasanya apa? Panjang. Spesiesnya namanya apa sayang? Taenea saginata. Kelompok sayang 5 ya. Taenea 5 kelompok. Ini kelompoknya namanya mau apa nih? Kita lihat dari animalia ya. Oh berarti kalau film apa ini? Ya Aves, burung-burung ya. Depan kelompok apa? Wow, burung hantu ya. Berarti nanti belajar bongkar apa? Bongkar ayam gitu ya. Mana tuh empedu ada di mana dia? Sama apakah tidak?
1 menit lagi ya. Sudah yuk. Ya sudah ya. Sudah semuanya ya. Ya, tadi yang selesai duluan ya, kelompok burung dara. Ya. Ya, silakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dari kelompok burung dara, gitu kan. Nah, jadi kita bakal memprestasiin tentang iya, tentang yang udah kita iniin. Dimulai dari pertanyaan pertama. Apakah yang menyebabkan hati sapi terdapat cacing hati? Jawabannya, karena sapi memakan rumput yang terkontaminasi cacing telur atau larva, lalu berkembang menjadi cacing dewasa di dalam hati sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cendrawasih akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Apakah yang menyebabkan hati sapi terdapat cacing hati? Yang menyebabkan hati sapi terdapat cacing hati karena larva cacing masuk ke dalam tubuh sapi melalui rumput yang dimakan oleh sapi. Pertanyaan kedua, amankah dikonsumsi jika hati sapi tercemari oleh cacing? Jika 20% hati sapi tercemar oleh cacing, maka masih aman dikonsumsi melalui proses pemasakan yang matang, kurang lebih 2 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok burung puyuh akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa saja yang harus dilakukan supaya aman atau terhindar dari cacing platyhelminthes? Yang pertama, memasak daging atau hati dengan sempurna kematangannya. Yang kedua, selektif dalam memilih dan membeli daging. Yang ketiga, tidak mengonsumsi daging babi karena larva cacing hidup di pencernaan babi. Tadi selain cacing pita itu terdapat di babi ya, di Quran juga ada dijelasin nih, kalau misalnya daging babi itu nggak boleh dikonsumsi sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikum al-maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kami dari kelompok burung elang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yeay! Bagaimanakah cara cacing platyhelminthes memperoleh nutrisi? Jawabannya, dari tubuh inangnya dengan cara menghisap melalui mulut hisapnya. Kami dari kelompok burung hantu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa saja yang harus dilakukan supaya aman atau terhindar dari cacing platyhelminthes? Yaitu memilih sapi yang sehat dan memasak daging atau hati sapi sampai matang sekitar 1-2 jam. Jazakumullah khairan katsiran. Sudah selesai semuanya ya, kalian mempresentasikan. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya, nanti akan Ibu nilai. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dengan baca istighfar, hamdalah, doa penutup majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Ma'an najah ma'as.